Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Mazmur 139 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Mazmur ini menceritakan bagaimana kita begitu sulit memahami pikiran daripada Allah. Karena begitu luas, begitu besar, begitu lebar. Kalau kita mau coba menghitungnya, itu pun tidak bisa. Saudara, bintang di langit, kita tidak bisa menghitungnya, bukan? Apalagi pasir di pantai, kita mana bisa menghitungnya. Dan Allah sangat memperhatikan menjaga kita, yang ibaratnya kita itu seperti pasir kecilnya, tetapi tidak luput dari pemilihan Allah. Artinya apa? Kalau kita tidak luput dari pemeliharaan Allah, itu artinya bahwa Allah begitu mengasihi, begitu memperhatikan kita. Daud mengerti itu semuanya. Itu sebabnya maka dia menulis Mazmur seperti demikian. Ia menceritakan bagaimana Daud menghitung berkat, menghitung anugerah, menghitung kasih daripada Tuhan. Kalau kita juga demikian bagaimana? Bagaimana kalau kita juga menghitung berkat, apa yang sudah kita dapatkan daripada Tuhan, kita hitung. Acap kali, saudara, ketika berkat itu datang, ketika Tuhan memberkati kita, kita diberikan kesehatan, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan keluarga yang baik, kita diberikan kedamaian, bahkan kita diberikan harta kekayaan. Acap kali, saudara, ucapan syukur itu seharusnya gampang kita lontarkan, tapi kita lupa. Dan kita tidak menghitungnya, dan karena memang tidak bisa dihitung begitu banyaknya. Seringkali baru satu saja kurang dalam kehidupan kita. Bangkrut misalnya, sakit misalnya, ada sedikit penderitaan misalnya, langsung saja kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita katakan Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak menjaga aku. Aduh, Tuhan setiap hari memperhatikan kita. Bertahun-tahun dia sudah menjaga, memelihara kita. Bertahun-tahun dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedikit saja ada masalah, langsung saja kita mengecap Tuhan meninggalkan kita. Sungguh tidak adil, bukan? Tidak adil. Saudara, di sepanjang perjalanan hidup kita, sesulit apapun yang kita alami, jikalau, sekali lagi, jikalau kita sampai hari ini bertahan hidup, itu berarti pemeliharaan Tuhan terhadap kita begitu luar biasa. Semenjak 2019, pandemi COVID-19 datang menghantui dunia. Kita begitu takut, mungkin juga ada yang sudah terpapar, sudah terserang, atau saat ini sedang terserang COVID-19. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk hidup di dunia ini. Ini merupakan satu anugerah yang begitu besar. Seringkali kita lupakan dia. Waktu kita senang, kita lupakan dia. Waktu kita bahagia, kita lupakan dia. Waktu kita berpesta-pesta, kita lupakan dia. Pada waktu susah, baru kita katakan, oh Tuhan, mengapa engkau begitu terhadap aku? Tidak adil. Kita perlakukan Tuhan sedemikian rupa, saudara. Tatkala kita melihat mendung,
kita mulai mengeluh. Lalu Tuhan berikan pencerahan. Udara yang terik, panas, kita juga mengeluh. Terlalu panas, minta hujan. Diberikan hujan, minta panas. Waduh, Tuhan bisa bingung, saudara. Tapi ketika kita melihat kebaikan Tuhan, di mana hujan datang, itu berarti ada kebaikan, ada rasa dingin, ada rasa sejuk. Bagaimana sawah-sawah itu bisa hijau kembali, bagaimana air itu bisa bertambah, dan sebagainya. Kita merasa mestinya ada ucapan syukur. Jangan kita fokus pada hal-hal yang buruk. Itu membuat kita akan cemberut. Itu membuat kita marah. Itu membuat kita sakit hati, tidak merasa puas. Tapi fokus pada hal-hal yang baik yang Tuhan Allah kerjakan terhadap diri kita. Maka kita akan bersyukur. Daud menghitung dan merenungkan berkat Tuhan atas dirinya, membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita fokus bagaimana Yesus mati di atas kayu salib mengasihi kita. Ini merupakan ucapan syukur yang tidak akan berhenti, saudara. Kenapa? Karena mestinya kita dihukum, tapi Tuhan bebaskan hukuman itu daripada kita. Sehingga kita mendapatkan pembebasan hukum, hidup dalam anugerah. Ini ucapan syukur yang semestinya dilontarkan setiap hari. Itu lebih luar biasa daripada sekedar kita mengalami kesulitan. Makanya orang percaya di dalam kesulitan pun dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena anugerah Tuhan melampaui kesulitannya. Dalam penderitaan pun dia bersyukur. Kenapa? Karena anugerah Tuhan melampaui penderitaannya. Ingat itu, saudara. Kalau sampai hal ini kita lupakan, hidup kita penuh dengan malapetaka. Tidak ada ucapan syukur. Baliklah, kembalilah kepada Tuhan. Fokus kepada berkat-Nya. Fokus kepada kasih-Nya. Fokus kepada pemeliharaannya. Kita akan selalu berterima kasih kepada-Nya. Orang yang berterima kasih kepada Tuhan belum tentu hidupnya lancar, gak masalah. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itulah yang paling penting. Sekali lagi, orang yang fokus kepada Tuhan belum tentu lancar kehidupannya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Amin, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.